Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Candi Borobudur dan jam raksasa yang belum terpecahkan. Candi Borobudur sering dikait-kaitkan dengan jam raksasa yang belum terpecahkan. Bagi sebagian orang mungkin merasa aneh mendengar bagaimana bisa Candi Borobudur adalah jam raksasa pada zamannya. Dirangkum dari berbagai sumber, Candi Borobudur memiliki 72 buah stupa yang berbentuk lonceng terbalik. Stupa terbesar berada di lantai yang paling atas, dan stupa terbesar itulah yang menjadi poros perputaran jarum jam. Sedangkan stupa-stupa di sekelilingnya itu sebagai titik tanda jam. Kemudian jarum jamnya berupa bayangan sinar matahari dari stupa terbesar yang berada di posisi paling atas. Candi Borobudur sebagai jam raksasa semakin diperkuat dengan fakta bahwa bayangan stupa terbesar selalu jatuh dengan tepat di stupa lantai bawah. Candi Borobudur juga merupakan petunjuk arah yang sangat tepat, tanpa bantuan kompas maupun GPS. Seperti diketahui, matahari memang terbit di arah timur, namun tidak selalu tepat di titik timur. Matahari hanya terbit benar-benar di titik timur dalam 2 kali setahun, yaitu sekitar tanggal 20 hingga 21 Maret dan tanggal 22 hingga 23 September. Arsitek Candi Borobudur rupanya sudah mengetahui titik timur yang benar. Oleh karena itu, Candi Borobudur juga dibangun menghadap titik utara dan selatan dengan sangat tepat. Pembangunan Candi Borobudur bermula pada sekitar tahun 750 Masehi. Ketika itu, seorang arsitek bernama Gunadarma berdiri di sebuah gunung di kerajaan Sailendra. Di hadapannya tampak sebuah danau dikelilingi oleh 7 gunung. Di tengah danau berdiri sebuah bukit. Dari danau itu mengalir sungai yang berkelok-kelok. Sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya 2 dari 7 gunung yang mengelilingi termasuk gunung aktif. Gunung itu yaitu Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Alam kerajaan Sailendra subur dan indah tapi rawan bencana. Begitu pula Gunadarma yang taat beragama Buddha. Gunadarma mungkin juga berharap kerajaannya selamat dari bencana. Dia memikirkan sebuah cara bagaimana jika di tengah danau itu dibangun sebuah tempat ibadat. Ia berharap supaya Tuhan melindungi manusia dari bencana. Gunadarma merancang tempat ibadat berbentuk bunga teratai raksasa yang mekar di tengah danau dan dikelilingi oleh 7 gunung. Raja Sailendra mendukung pembangunan tempat ibadat tersebut. Akan tetapi tempat ibadat itu dibangun selama 92 tahun. Ketika selesai, tempat ibadat itu memang tampak seperti bunga teratai di tengah danau. Itulah tempat ibadat bernama Candi Borobudur. Sayangnya gempa dan letusan gunung berapi membuat danau di sekitar Candi Borobudur akhirnya menghilang. Tumpukan debu gunung berapi menyebabkan danau mengering. Di zaman sekarang Candi Borobudur tidak lagi dikelilingi oleh danau. Sampai saat ini 12 abad lebih setelah masa pembangunan candi, Borobudur masih dianggap sebagai candi Buddha Mahayana terbesar di dunia. Ada beberapa asumsi mengenai nasib Candi Borobudur setelah pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Yang menaungi pembangunannya tak lagi melanjutkan pusat kekuasaannya di wilayah yang kini disebut Jawa Tengah. Sejak abad ke-10, rajanya yaitu Mpu Sindok memindahkan kerajaannya ke wilayah Jawa Timur sekarang. Ada beberapa pendapat soal alasan kepindahannya. Arkeolog Sukmono dalam Candi Borobudur menyebutkan bahwa sangat mungkin Candi Borobudur ditinggalkan ketika pusat pemerintahan itu berpindah. Walaupun itu tak pernah benar-benar hilang dari memori masyarakat. Kendati pusat pemerintahan Jawa Tengah meredup setelah tahun 928, Borobudur tak sepenuhnya terabaikan. Buktinya keramik dan koin Tiongkok dari abad ke-11 dan ke-15 ditemukan di sana. Pun Kakawi Nagara Kertagama atau Desa Warnana dari masa Majapahit menyebut para peziarah masih terus mengunjungi monumen itu, meskipun memang kondisi bangunannya sudah tak terjaga dengan baik. Dalam karya Empu Prapanca itu disebutkan salah satu bangunan suci Buddha bernama Budur. Sementara dalam tulisan Thomas Stamford Raffles History of Java disebutkan bahwa Candi Borobudur terdapat di distrik Budur.
Dari situlah ahli epigrafi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Titi Surtinastiti dalam reinterpretasi nama Candi Borobudur termuat di Jurnal Amerta volume 30 nomor 1 Juni 2018 menyimpulkan bahwa Borobudur pada masa Majapahit masih dipergunakan sebagai nama bangunan suci Buddha. Candi itu baru benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitarnya beralih ke Islam pada abad ke-15. Seperti disebutkan Sukmono, perubahan kepercayaan tentu saja mengarah ke perubahan sikap masyarakat terhadap candi. Akibatnya yang berkembang adalah tahayul di seputar reruntuhan candi yang tak jelas asal-usulnya bagi penduduk. Alih-alih sebuah monumen Buddha, candi itu menjadi bukit yang strategis, tempat memberontak melarikan diri, sebagaimana dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi. Kronik Jawa lainnya bahkan menganggap Candi Borobudur sebagai tempat yang angker. Babat Mataram mengisahkan Pangeran Mancanagara, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yang mengunjungi Borobudur untuk membuktikan bahwa orang yang mendatangi 1000 arca akan mati. Ia kemudian mendatangi kesatria yang terpenjara di dalam sangkar yang ada di dalam bangunan tersebut. Kesatria yang terpenjara itu kemudian ditafsirkan sebagai arca Buddha di dalam stupa berterawang yang ada di Candi Borobudur. Mitos tentang arca di dalam sangkar yang membawa sial pada masa ini justru sebaliknya. Ada keyakinan jika salah satu arca di stupa berlubang di teras atas justru membawa keberuntungan bagi siapapun yang bisa menyentuhnya. Masyarakat menyebutnya dengan nama kakek Bima, tokoh dalam kisah Pandawa 5 dalam epos Hindu Mahabharata. Itulah kisah misteri Candi Borobudur dan jam raksasa yang belum terpecahkan. Bagaimana menurut Kamrat Demimasa? Jika Kamrat Demimasa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.